21. Clara wanita simpanan. Clara dan Bram berdiri di sebuah dermaga kecil. Tak lama sebuah kapal kecil datang dan Bram mengulurkan tangannya, meminta Clara ikut naik bersamanya ke kapal. Clara pun menyambut tangan Bram dan naik ke kapal. Bram, sebetulnya kita akan kemana? Jangan membuatku penasaran, ucap Clara masih bingung. Ke Pulau Seribu. Di sana ada sebuah villa milikku. Aku akan mengajakmu ke sana, ucap Bram tersenyum. Clara terdiam. Clara baru tahu bahwa Bram memiliki villa di Pulau Seribu. Selama ini Bram tak pernah memberitahu Clara apa saja yang dimilikinya. Dan Clara pun tak mau tahu. Tak perlu mencari tahu pun Clara sudah tahu Bram memiliki kekayaan fantastis. Waktu berlalu. Kapal itu sampai di Pulau Seribu. Lagi-lagi Bram mengulurkan tangannya menuntun Clara turun dari kapal. Mereka berjalan menuju villa. Tak jauh dari berhentinya kapal. Sekitar 15 menit mereka berjalan hingga mereka sampai di sebuah villa cukup besar. Di sekitar villa dipenuhi pepohonan besar. Hijau. Nan rindang. Clara melihat sekeliling. Indah sekali pemandangannya. Seketika dia tersenyum. Tumben sekali Bram manis padanya. Bahkan mau mengajaknya berlibur. Ya, anggap saja mereka tengah berlibur karena memang itu hari libur. Clara mengikuti Bram yang masuk lebih dulu ke villa. Begitu memasuki villa, ternyata ruang di dalamnya lebih besar lagi. Bahkan Clara yakin villa itu lebih besar dari yang dia beli belum lama ini. Hai, Bram. Kamu sudah datang. Seorang wanita yang hanya memakai batrops tiba-tiba saja muncul dari belakang di luar villa. Wanita itu adalah wanita yang sama yang bersama Bram saat di pernikahan Liora. Clara menjadi bingung. Untuk apa wanita itu ada di sana? Loh, dia kan yang waktu itu ada di hotel. Untuk apa dia ke sini? Siapa dia sebenarnya? Tanya wanita itu. Oh, perkenalkan dulu. Dia asistenku, ucap Bram. Clara membulatkan matanya terkejut. Kenapa Bram mengatakan dia asistennya Bram? Oh, ya, kamu bilang. Semalam dia bukan siapa-siapamu, ucap wanita itu. Ya memang bukan siapa-siapaku. Dia hanyalah seorang asisten, tak lebih, ucap Bram. Clara menarik napas dalam dan mengembuskannya perlahan. Bram benar-benar keterlaluan karena berani mempermainkannya. Jadi inilah alasan Bram membawanya ikut bersamaan ke villa. Untuk melihat dia bersama wanita itu. Wanita itu mendekati Clara dan tersenyum pada Clara. Aku Anita. Kamu pasti tahu aku, ucap Anita. Aku tak tahu. Dan tak mau tahu, ucap Clara. Anita mengerutkan dahinya. Dia melihat Bram yang diam saja melihat kedua wanita di hadapannya. Asisten macam apa yang kamu pilih, Bram? Dia bahkan bicara tak sopan, ucap Anita. Jadi, kamu ingin aku bagaimana? Tanya Bram. Berikan pelajaran. Mulutnya tak pernah disekolahkan aku rasa, ucap Anita. Bram tersenyum tipis dan mendekati Anita. Bram merangkul pinggang Anita. Sesuai keinginanmu, aku akan menghukumnya, ucap Bram menatap Clara sambil menyunggingkan seringai menyeramkan. Clara mengalihkan pandangannya dan pergi ke dapur. Dia mengambil air dan meminumnya hingga tak tersisa di gelas. Hei, kenapa tak sopan sekali? Majikanmu belum minum. Tapi kamu sudah minum lebih dulu, teriak Anita. Clara meremas gelas di tangannya. Tak. Clara menyimpan gelas itu begitu keras di atas meja. Clara. Bram membentak Clara. Membuat Clara terkejut. Jaga sikapmu. Aku membayarmu untuk melayaniku. Benar kata Anita. Tuanmu saja belum minum. Tetapi kamu sudah minum lebih dulu. Benar-benar lancang, bentak Bram. Clara mengepalkan tangannya. Matanya memerah. Ingin sekali rasanya menangis diperlakukan seperti itu. Tidak. Dia bukanlah asisten Bram. Bram tak berhak memperlakukannya seperti itu. Apalagi sampai membentaknya. Clara menahan tangisnya. Sebisa mungkin dia tak boleh menangis di hadapan Bram dan Anita. Clara menghampiri Bram dan Anita. Maaf, Tuan, ucap Clara. Bram menghela napas. Dia menatap wajah Clara yang terlihat sedih. Lain kali jangan diulangi. Buatkan aku dan Anita minuman. Bawa ke dekat kolam. Kami akan ke sana, ucap Bram. Maaf,
Aku asisten pribadi Tuan, bukan pembantu Tuan. Ucap Clara dengan nada sedikit penekanan. Ingin rasanya dia memukul wajah Bram saat itu juga. Tapi di sini tak ada pembantu. Dan kamulah yang menggantikan tugas pembantu. Ucap Bram dan pergi bersama Anita menuju kolam renang. Clara menghentakkan kakinya dan pergi menuju dapur. Sakit sekali rasanya diperlakukan seperti itu oleh Bram. Kenapa nasibnya sial sekali hari itu? Clara membawa minuman yang sudah dibuatnya dan meletakkan di atas meja. Clara, ambilkan juga makanan ringan. Aku akan berenang bersama Anita. Ucap Bram. Astaga. Kesialan apa lagi ini, Bram? Awas saja, batin Clara. Clara kembali ke dapur dan mencari makanan ringan. Hanya ada cake di dalam lemari es. Dia memotongnya dan menatanya di piring. Kemudian membawanya menuju kolam renang. Anita melihat piring cake itu. Dia menghela napas. Apa kamu tak mengerti? Minuman ini sudah manis. Bagaimana mungkin aku memakan cake yang manis juga? Ucap Anita. Bram menghela napas dan melihat Clara. Ambilkan yang lain. Ucap Bram. Clara mengepalkan tangannya. Bram benar-benar membuatnya kesal. Clara kembali ke dapur. Dia mencari camilan yang lebih ringan. Ada keripik kentang ternyata di dalam lemari. Bahkan banyak sekali makanan ringan lainnya. Sepertinya Bram sengaja menyiapkannya. Tetapi tunggu. Makanan ringan itu adalah makanan ringan kesukaan Clara semua. Dan Clara tahu Bram tak suka makanan ringan seperti itu. Apa Anita menyukai makanan ringan yang sama seperti dirinya? Pikir Clara. Clara membawa makanan ringan itu dan meletakkannya di atas meja. Anita tersenyum dan meminta Clara pergi meninggalkannya bersama Bram. Clara menarik napas dalam dan mengembuskannya perlahan. Dia kembali ke dapur dan melihat keluar kolam renang di mana Anita mulai membuka bathrobes-nya. Kini Anita hanya memakai pakaian renang layaknya bikini. Begitu seksi. Clara melihat tubuh Anita yang benar-benar sempurna sebagai wanita. Ya, tentu saja, jika Anita tak memiliki tubuh sesempurna itu, dia takkan menjadi seorang model. Dada Anita pun terlihat lebih besar dari miliknya. Clara melihat dadanya sendiri. Dia memegang dadanya. Punyaku mungkin lebih kecil. Tetapi aku tak kalah seksi darinya. Bram bahkan selalu tak tahan saat melihatku. Dia akan mengerang keras ketika berada di atasku. Gumam Clara. Clara pergi dari dapur. Rasanya tak tahan melihat Bram yang hanya memakai pakaian dalam pria tengah bersama Anita yang hanya memakai pakaian renang seseksi itu. Clara pergi menuju lantai atas. Dia masuk ke salah satu kamar. Dia pergi menuju jendela dan menyeret gorden. Terlihatlah pemandangan. Luar, pandangan Clara beralih menuju lantai bawah. Di mana dia bisa melihat ke arah kolam renang. Jantung Clara berdetak tak karuan melihat pemandangan di kolam renang. Di mana Bram tengah berada di dalam kolam renang. Dan Anita duduk di tepi kolam renang. Kaki Anita melingkar di pinggang Bram. Dan Bram memegang pinggang Anita, posisi yang begitu intim bagi sepasang wanita dan pria. Dan Clara yakin, di antara Bram dan Anita memanglah ada sesuatu yang spesial. 22. Clara wanita simpanan. Clara masuk ke kamar mandi. Dia menatap dirinya di cermin. Dia menatap lekat wajahnya. Menyentuh wajahnya berkali-kali. Tak ada yang salah dengan wajahku. Aku cantik. Bahkan lebih cantik dari Anita. Gumam Clara. Clara menatap dadanya. Dia menghela napas. Dadanya memang lebih kecil dari dada Anita. Aku yakin. Bram menyukai dadanya. Bukan orangnya. Gumam Clara. Clara berpikir. Bram mendekati Anita karena dada Anita yang berukuran lebih besar darinya. Bukan karena Bram benar-benar menyukai Anita. Bagaimanapun, menurutnya dirinya lah yang lebih cantik dari Anita. Clara keluar dari kamar mandi. Dia terkejut melihat Bram ada di dalam kamar. Entah sejak kapan Bram ada di sana. Bukankah Bram bersama Anita di kolam renang? Clara berjalan melewati Bram. Dia tampak acuh dan tak menegur Bram. Bram menahan tangan Clara. Membuat Clara beralih menatapnya. Di mana baju gantiku? Tanya Bram. Apa? Kamu bertanya padaku? Tanya Clara. Memangnya ada siapa lagi di sini? Tanya Bram heran. Clara bertanya. Hal bodoh yang seharusnya tak perlu dia tanyakan. Sudahlah. Mana aku tahu.
Lagi pula, untuk apa kamu di sini? Bukankah tadi kamu begitu asik dengan Anita? Kenapa tidak dilanjutkan saja? Ucap Clara tampak dingin. Bram mengerutkan dahinya dan melepaskan tangan Clara. Tentu saja aku akan melanjutkannya. Dia kekasihku. Dia prioritasku. Ucap Bram. Clara mengepalkan tangannya. Dia menatap Bram dengan tajam, lalu, untuk apa kamu mengajakku ke sini? Aku pikir, kamu mengajakku ke sini agar kita berlibur bersama. Ternyata aku salah. Sangka. Ucap Clara. Apa kamu begitu ingin aku ajak berlibur bersama? Kamu pikir, kamu siapa? Berani sekali meminta itu padaku. Simpanan hanya akan berada di belakang layar. Takkan ada ruang di depan layar. Ucap Bram. Clara semakin kuat mengepalkan tangannya. Rasanya sesak sekali mendengar ucapan Bram. Bram benar-benar menyebalkan. Clara tersenyum dan mengambil tasnya. Mau kemana? Tanya Bram. Pulang. Ucap Clara. Siapa yang mengizinkanmu pulang? Aku tak mengizinkanmu. Pulang. Ucap Bram. Memangnya siapa yang meminta izinmu? Aku tak peduli. Aku ingin pergi sekarang juga. Ucap Clara dan Bear lalu menuju pintu. Clara mencoba membuka pintu. Tetapi pintu itu terkunci. Clara berbalik melihat Bram. Menatap Bram penuh curiga. Tanpa izinku, kamu takkan bisa keluar dari villa ini. Ucap Bram sambil menunjukkan kunci kamar. Clara bergegas menghampiri Bram dan mencoba mengambil kunci di tangan Bram. Sialnya. Bram langsung mengangkat tangan yang dipakai memegang kunci itu hingga Clara kesulitan mengambilnya. Sebenarnya, apa maumu? Tanya Clara bingung. Bukankah kamu ke sini untuk bersenang-senang dengan Anita? Lalu, kenapa masih menginginkan aku ada di sini? Apa kamu tak takut jika aku mengganggu kalian bersenang-senang? Ucap Clara. Karena aku membutuhkan pelayan untuk melayaniku dan Anita. Jawab Bram. Setelah itu Bram keluar meninggalkan Clara yang hanya diam mematung. Kakinya terasa kaku. Dia tak dapat menggerakkannya. Bahkan dia tahu pintu itu sudah terbuka. Tetapi dia tak mampu melangkahkan kakinya. Di kolam renang. Bram kembali ke kolam renang. Dia tersenyum melihat Anita yang masih berada di dalam kolam. Anita perlahan mulai naik dan keluar dari dalam kolam. Di mana asistenmu? Tanya Anita. Dia di kamarnya. Ucap Bram. Bagaimana kamu tahu? Apa kamu diam-diam masuk ke kamarnya? Tanya Anita curiga. Bram tampak bingung menjawab pertanyaan Anita. Ucapannya membuatnya terjebak. Tidak. Ucap Bram. Lalu, Anita semakin menatap Bram penuh curiga. Itu yang kupikirkan. Aku dari kamar tadi. Aku mendengar sesuatu di kamar lain. Aku yakin dia di sana. Ucap Bram. Anita mengangguk mengerti. Bram. Anita memegang kakinya. Dia memasang ekspresi seperti tengah menahan sesuatu. Kenapa? Tanya Bram. Kakiku kram. Aku ingin membilas tubuhku. Ucap Anita. Lalu, Bram tampak bingung. Gendong aku ke kamar, aku akan membilas tubuhku di sana. Di sana aku bisa langsung mengganti pakaianku. Ucap Anita tersenyum. Bram tersenyum dan menggendong tubuh Anita. Anita memeluk leher Bram. Bram membawa Anita menuju lantai atas di mana di samping kamar yang Clara tinggali saat ini adalah kamar untuk Anita. Anita menahan tubuh Bram. Membuat Bram menghentikan langkahnya. Aku ingin kamar yang ini. Ucap Anita menunjuk kamar Clara. Bram membawa Anita masuk ke kamar Clara. Clara tampak terkejut ketika melihat Bram masuk sambil menggendong Anita. Keluar. Perintah Bram pada Clara. Clara mengerutkan dahinya. Kamu salah kamar. Ini kamar Anita. Kamu bisa ke kamar lain. Ucap Bram. Tanpa mengatakan apapun Clara keluar dari kamar itu setelah mengambil tasnya. Clara masuk ke kamar yang seharusnya menjadi kamar Anita. Dia melihat setiap sudut kamar itu. Kamar itu lebih kecil dari kamar sebelumnya. Dia melihat kamar mandi. Dan di sana tak ada batub seperti kamar sebelumnya. Menyebalkan. Geram Clara. Clara. Clara mendengar suara Anita memanggilnya. Namun, dengan cepat Clara menutup pintu kamarnya dan mengunci pintu itu. Dia mengambil ponselnya dan membuka audio musik. Dia menyetel volume paling besar dan dia ikut menyanyikan lagu tersebut. Kini, di kamar itu tampak berisik dengan suara musik dan suara Clara tengah bernyanyi. Biarkan saja, memangnya aku peduli.
Kesal Clara. Clara melanjutkan kegilaannya. Dia tak ingin berurusan dengan Anita. Wanita itu benar-benar menyebalkan. Menyusahkan dirinya. Dan gilanya. Bram pun ikut menyusahkannya. Hari libur yang seharusnya menjadi hari menyenangkan baginya. Tetapi justru menjadi hari yang menyebalkan. Jam makan malam. Bram dan Anita turun menuju meja makan. Mereka saling tatap karena begitu melihat ke meja makan tak ada satupun makanan. Apa-apaan ini? Apa pekerjaan asistenmu itu seharian ini? Apa dia tak masak? Apa dia pikir kita tak perlu makan? Ucap Anita. Aku akan panggilkan Clara. Ucap Bram. Anita menahan tangan Bram. Dia meminta Bram menunggu di meja makan dan dia akan memanggil Clara. Bram membiarkan Anita memanggil Clara. Dia ingin lihat apa yang akan Anita lakukan. Bram mengetuk jarinya di meja. Dia tersenyum simpul. Hari ini begitu menyenangkan baginya. Dan dia begitu menikmatinya. Di lantai atas, Anita mengetuk pintu kamar Clara. Namun, tak ada sahutan dari Clara. Anita mencoba membuka pintu kamar. Tetapi pintu itu terkunci. Dia bertingkah sesuka hatinya. Seakan dia bukanlah asisten Bram. Gumam Anita. Anita kembali menghampiri Bram dan Bram tengah bersiap untuk memasak. Bram. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu akan memasak? Tanya Anita. Bram hanya tersenyum. Dia memasak menu dengan bahan yang sudah tersedia di dalam lemari es. Asistenmu keterlaluan. Dia membiarkanmu tanpa makan malam. Kesal Anita. Lagi-lagi Bram tersenyum. Duduklah. Aku akan masak sesuatu. Ucap Bram. Anita menurut. Lagi pula dia tak bisa masak. Jadi dia tak bisa membantu Bram. Tak menunggu lama. Makan malam pun siap. Bram membuat dengan porsi lebih yang dia sisakan di tempat yang dia pakai memasak makanan itu. Bram meletakkan piring itu di meja. Tepat di hadapan Anita. Hanya satu. Untukmu mana? Tanya Anita bingung. Kamu saja. Aku diet. Ucap Bram. Anita terkekeh. Lucu sekali mendengar Bram tengah diet. Dia yang seorang model saja masih berani makan malam makanan yang berat. Anita memakan masakan Bram. Setelah itu dia izin tidur lebih dulu. Dia merasa lelah. Sedangkan Bram mengambil laptopnya. Dia membukanya dan melihat CCTV villa itu. Tampak semua sudut dari villa itu terlihat di layar laptopnya. Dia mematikan CCTV kamar Anita. Tetapi tidak dengan kamar Clara. Dia memperbesar layar yang merekam bagian kamar Clara. Kemudian memundurkan waktu. Dia ingin tahu apa saja yang Clara lakukan di kamar itu. Bram terkekeh melihat Clara berlari menutup pintu. Kemudian mengunci pintu dan mengambil kunci itu. Clara tampak seperti orang gila melompat sambil mulutnya bergerak. Bram berpikir. Sepertinya Clara tengah bernyanyi. Bram mempercepat waktu. Di mana kemudian Bram melihat pemandangan yang membuat sesuatu di bawah sana bergerak dengan sendirinya. Bahkan seketika menegang, Bram masih menahan dirinya. Dia memperhatikan gerak-gerik Clara, di mana Clara membuka pakaiannya satu persatu dan tersisa pakaian dalamnya. Clara dengan santai masuk menuju kamar mandi. Lagi-lagi Bram mempercepat waktu. Karena dia tak dapat melihat aktivitas Clara di kamar mandi. Dia memutar bagian di mana Clara mulai keluar dari kamar mandi sambil memakai handuk yang menutupi sebatas dada hingga pahanya. Bram semakin menegang ketika Clara membuka handuknya di depan cermin dan terlihatlah bagian dada Clara. Bagian sensitif tubuh lainnya rupanya tertutup. Sepertinya, Clara sudah memakai pakaian yang menutupi bagian tubuh paling sensitifnya itu di kamar mandi. Bram melihat Clara yang sepertinya tengah menatap tubuhnya sendiri di cermin. Apa-apaan dia? Kesal Bram dan menutup laptopnya. Dia mengambil kunci candangan kamar Clara dan bergegas menuju kamar Clara. 23. Clara wanita simpanan. Bram bergegas membuka pintu kamar Clara. Dia melihat kamar Clara sudah gelap. Apa dia tidur? Batin Bram. Bram melihat ke tempat tidur. Tak ada siapapun di sana. Di mana Clara? Pikirnya. Bram melihat pintu balkon terbuka. Dia mendekati pintu dan terlihat Clara tengah duduk menyandarkan kepalanya dengan mata terpejam. Untuk apa ke sini? Tanya Clara yang menyadari kedatangan Bram. Kamu sedang apa? Tanya Bram. Clara membenarkan posisi duduknya dan menatap Bram. Tak ada.
Aku hanya mencari angin. Ucap Clara. Kemarilah. Pinta Bram. Clara mendekati Bram. Dan Bram dengan cepat mencium bibir Clara. Mencecap bibir manis Clara yang menjadi candu baginya. Clara yang terkejut pun gelagapan dibuatnya. Bram melepaskan ciuman itu setelah beberapa saat. Dia menatap Clara, yang tampak mengatur napasnya. Apa kamu gila? Yang benar saja datang-datang langsung menerkamku. Kesal Clara. Kamu harus dihukum. Ucap Bram. Apa? Memangnya apa kesalahanku? Tanya Clara bingung. Rasanya, dia tak membuat masalah apapun hari ini. Bahkan dia menuruti perintah Bram menggantikan sang pembantu di villa itu. Untuk kelalaianmu karena tak menyiapkan makan malam untukku dan Anita. Ucap Bram. Clara mendengus kesal mendengar nama Anita. Entah mengapa dia merasa muak dengan wanita itu yang tadi siang sudah mengerjainya. Aku mau tidur, aku lelah. Ucap Clara. Bram menahan tangan Clara, membuat Clara menghentikan langkahnya. Siapa yang mengizinkanmu tidur? Malam ini kamu tak boleh tidur. Ucap Bram. Apa-apaan kamu ini? Aku lelah. Kenapa aku tak boleh tidur? Tanya Clara. Kamu membangunkannya. Ucap Bram sambil menarik tangan Clara menuju sesuatu miliknya di bawah sana. Clara membulatkan matanya. Dia merasa heran pada Bram. Pakaian yang dia pakai malam ini tidaklah terlalu seksi. Lagi pula sejak kapan milik Bram bereaksi. Dia bahkan tak menggoda Bram sejak tadi. Ya ampun. Bram. Turunkan aku. Clara memekik ketika Bram mengangkat tubuhnya dan membawanya ke dalam kamar. Bram menghempaskan tubuh Clara di atas tempat tidur. Menatap Clara dengan gairah yang memuncak dalam dirinya. Bram membuka kaos yang dia kenakan. Dia menindih tubuh Clara dan menatap lekat wajah Clara. Aku menginginkanmu. Ucap Bram sambil tangannya mencoba menerobos masuk ke dalam pakaian yang Clara kenakan. Bram meremas kedua bulatan milik Clara secara bergantian. Clara memejamkan matanya. Dia akui merindukan sentuhan Bram. Sudah hampir 3 minggu mereka tak bercinta. Clara pun memiliki hasrat yang sewaktu-waktu dia rasakan. Namun, dia tak ingin berhubungan dengan sembarang orang. Apalagi kini dia terikat hubungan bisnis dengan Bram. Sudah jelas di perjanjian mereka yang buat bahwa selama Bram masih menginginkan Clara dan tak mengakhiri kerja sama itu, maka Clara tak boleh berhubungan dengan pria manapun. Bram menghirup aroma tubuh Clara seraya memejamkan matanya. Mengecup leher Clara berkali-kali. Memberikan tanda merah di sana. Yang tak pernah Bram lakukan sebelumnya. Itu semua membuat Clara sedikit terkejut. Untuk pertama kalinya Bram memberikan tanda kepemilikan di lehernya. Clara mendorong tubuh Bram hingga Bram terduduk. Hampir saja Bram terjengkang. Clara membuka kaos yang dia kenakan dan menarik tangan Bram. Kemudian dia mendorong tubuh Bram hingga Bram telentang di tempat tidur. Malam itu, Clara bak rubah liar yang tengah kelaparan. Dia menindih tubuh Bram membuat Bram tersenyum tipis. Clara memposisikan bulatan miliknya di atas wajah Bram, seolah mengerti. Bram pun langsung melahap kedua bulatan milik Clara. Clara hanya dapat mendesah tertahan, rindu. Itu yang dia rasakan. Entah rindu pada Bram atau rindu sentuhan Bram yang jelas saat ini dia menikmati perlakuan Bram. Cukup lama Bram dan Clara melakukan pemanasan. Hingga akhirnya Bram memulai percintaan mereka. Cukup lama. Mereka bergulat panas di atas tempat tidur hingga akhirnya Bram mengeluarkan benihnya di rahim Clara. Bram dan Clara memang tak cemas ketika Bram mengeluarkan benihnya di dalam rahim Clara. Itu karena Clara menjaganya dengan memakai alat kontrasepsi. Clara tak boleh hamil. Bagaimanapun hubungan keduanya hanya sebatas bisnis, bukanlah hubungan yang didasari atas rasa cinta. Selesai pergulatan panas itu, Clara langsung tertidur setelah membersihkan tubuhnya di kamar mandi. Sementara begitu keluar dari kamar mandi, Bram sudah tak ada di kamarnya. Clara hanya tersenyum. Ya, sudah jelas Bram menemuinya hanya karena menginginkan tubuhnya. Kini Bram pasti kembali ke kamar Anita. Pikirnya, asteris di sisi lain. Anita terbangun ketika mendengar suara orang tengah bercinta. Dan dia yakin itu suara Bram. Meski dia tak pernah mendengar suara desahan Bram sebelumnya. Tetapi suara itu yakin sekali mirip dengan Bram.
Dan suara wanita yang juga terdengar menikmati percintaan itu seperti suara Clara. Anita hanya terdiam mendengar semua itu. Villa itu memang besar. Hingga ketika malam hari seperti itu terasa sunyi dan suara akan terdengar lebih keras daripada siang hari. Apalagi kamar Anita dan kamar Clara berdekatan. Anita turun dari tempat tidur. Dia ingin menghampiri Bram. Anita pergi ke kamar Clara. Dia yakin Bram ada di sana. Anita membuka pintu kamar. Dia melihat Clara sudah terlelap. Anita melihat ke setiap sudut kamar. Tak ada siapapun di sana. Anita menutup kembali pintu kamar dan pergi menuju lantai bawah. Dia menemukan Bram. Bram tengah duduk di dekat kolam renang dengan laptopnya yang berada di atas meja. Bram, kamu di sini, ucap Anita. Kenapa kamu bangun? Tanya Bram. Aku mendengar suara aneh. Apa tadi kamu dengan asistenmu itu melakukan sesuatu? Tanya Anita menyelidik. Bram menghela napas. Dia menunjukkan layar laptopnya. Sejak tadi, aku memeriksa laporan ini. Aku di sini. Memangnya, suara apa yang kamu dengar? Tanya Bram mencoba mencari tahu. Apa mungkin Anita mendengar suaranya dan Clara saat bercinta tadi? Pikirnya, tidak. Lupakan. Aku akan kembali tidur. Kamu lanjutkanlah pekerjaanmu. Ucap Anita. Bram mengangguk. Selamat malam. Ucap Bram tersenyum. Anita tersenyum dan kembali ke kamarnya. Dia kembali tidur. Di kolam renang. Bram justru tampak tenang meski dia yakin Anita mendengar suaranya dengan Clara saat bercinta tadi. Dia tak takut skandal hubungannya dengan Clara diketahui oleh Anita. Keesokan paginya. Bram, Clara dan Anita sudah berada di atas kapal. Liburan singkat mereka telah selesai karena sudah waktunya memulai hari untuk bekerja. Bram dan Clara masuk ke mobil yang sama. Tetapi tidak dengan Anita. Anita menaiki mobilnya sendiri dan mereka pun berpisah. Di perjalanan. Bram dan Clara duduk di kursi penumpang. Mobil itu dilajukan oleh seorang supir. Apa kamu mau pualin ke apartemen? Tanya Bram. Tidak. Aku ingin ke butik, sudah lama aku tak ke sana. Ucap Clara. Bram mengangguk dan meminta sang supir untuk mengantar Clara terlebih dahulu ke butiknya sebelum ke kantor. Sesampainya di butik Clara, Clara keluar dari mobil. Thanks. Ucap Clara. Bram hanya diam dan mobil pun melaju menuju ke kantor. Clara memasuki butiknya. Di sana sudah ada para pekerjanya. Tak lama, masuklah seorang pria memakai kemeja berwarna maron dan celana jeans dongker ke dalam butiknya. Penampilan yang cukup segar dilihat. Gary. Ya, pria itu adalah Gary. Clara melihat Gary dengan bingung. Dari mana Gary tahu butiknya? Pikirnya. Kamu di sini. Ucap Clara. Gary tersenyum mengangguk. Hai, Clara, sorry. Tanpa sepengetahuanmu aku menanyakan alamat butikmu pada Fiona. Ponselmu sulit kuhubungi. Apa kamu baik-baik saja? Ucap Gary. Terakhir kali, Gary menghubungi Clara dan mendengar Clara tengah menangis melalui sambungan telepon. Entah apa yang terjadi pas Clara saat itu. Pikir Gary. Gary pun tak ingin mencampuri urusan pribadi Clara. Setiap orang punya privasi masing-masing dalam hidupnya. Tak apa ada yang bisa kubantu? Tanya Clara. Ya. Aku membutuhkan bantuanmu. Ucap Gary. Mari ke ruanganku. Ajak Clara. Gary mengikuti Clara hingga ke ruangan Clara. Dia duduk berhadapan dengan Clara. Apa yang bisa kubantu? Tanya Clara. Apa kamu suka perhiasan? Tanya Gary. Clara mengerutkan dahinya. Merasa bingung mendengar pertanyaan Gary. Ya, tentu saja. Aku rasa semua wanita menyukai perhiasan. Kenapa? Ucap Clara tersenyum. Bodoh jika ada wanita yang tak suka perhiasan. Pikirnya, keindahan wanita dapat tercermin melalui perhiasan. Mamiku ulang tahun. Rencananya aku ingin membelikan dia satu set perhiasan, tapi aku kebingungan mau membelikannya dengan model seperti apa yang cocok untuk seusianya. Ucap Gary. Lalu, tanya Clara semakin dibuat bingung. Dia bukanlah desainer perhiasan. Mengapa juga Gary membicarakan soal perhiasan padanya? Apa kamu mau menemaniku untuk memilihkan perhiasan untuk Mami? Aku tak pernah membeli perhiasan. Jadi aku tak mengerti. Ucap Gary. Maklum saja.
Dia pria dan sibuk bekerja. Selama ini dia pun tak pernah membeli perhiasan. Clara tersenyum. Dia memiliki banyak waktu. Tentu saja. Ucap Clara. Sungguh. Apa kamu tak sibuk? Tanya Gary. Tidak. Aku memiliki banyak waktu. Ucap Clara tersenyum. Syukurlah. Aku merasa lega. Ucap Gary tersenyum. Keduanya saling melemparkan senyuman. Membuat keduanya menjadi merasa canggung seketika. Oke. Kalau begitu kapan kita pergi membeli perhiasan untuk mamimu? Tanya Clara. Pukul 10 nanti. Toko jewelry mulai buka. Nanti kita ke sana. Sekarang masih belum buka. Ucap Gary. Clara melihat jam tangannya. Masih ada waktu 2 jam lagi. Kamu suka kopi? Tanya Gary. Ya. Apa kamu mau mengajakku minum kopi? Tanya Clara terkekeh. Gary mengangguk. Jika kamu tak keberatan. Ucap Gary. Tentu saja tidak, ayo. Di dekat sini ada kafe, kita ke sana saja. Ajak Clara. Gary mengiyakan. Mereka pun pergi menuju kafe tersebut. 24. Clara wanita simpanan. Clara dan Gary sampai di kafe yang berada tak jauh dari butik. Mereka memesan 2 cangkir kopi. Ya, Clara melihat Gary yang tengah menatapnya. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Gary. Ya. Memangnya aku kenapa? Tanya Clara bingung. Maaf. Aku tak sengaja saat itu mendengarmu menangis di telepon. Ucap Gary. Clara mengerutkan dahinya. Dia teringat kejadian di mana dirinya menangis di dalam kamar mandi di kediaman sang mama dan ada. Panggilan masuk dari Gary saat itu. Namun, yang dia ingat saat itu dia tak menjawab panggilan telepon dari Gary. Clara mengambil ponselnya. Dia tak pernah melihat ponselnya jika tak ada hal yang penting. Clara melihat panggilan masuk yang terjawab dari Gary di list panggilan masuknya. Dia menghela napas. Maaf. Sepertinya itu tanpa sengaja ku jawab. Ucap Clara. Tak apa. Aku hanya merasa cemas. Ucap Gary. Cemas. Untuk apa mencemaskanku? Ucap Clara terkekeh. Ada-ada saja pikirnya. Mengapa juga Gary harus mencemaskannya? Gary menggenggam tangan Clara. Menatap mata indah Clara. Dengan lekat. Entah mengapa dia tak bosan melihat mata indah Clara. Aku menyukaimu. Ucap Gary. Ya. Aku pun menyukaimu. Kamu baik. Ucap Clara tersenyum. Gary tersenyum dan semakin menggenggam tangan Clara. Membuat Clara sedikit merasa tak nyaman. Rasanya tak ada pria yang menggenggamnya seperti itu selain Reino dan Bram. Seketika Clara melihat pandangan Gary seakan memendam sesuatu. Aku menyukaimu. Bukan layaknya seorang teman, melainkan, aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali aku melihat fotomu ketika Fiona untuk pertama kalinya menunjukkannya padak. Ucap Gary. Dek. Jantung Clara berdegup kencang mendengar ucapan Gary. Seketika dia teringat hubungannya dengan Bram. Clara melepaskan tangannya dari genggaman tangan Gary. Aku rasa, kita butuh waktu menuju toko jewelerinya. Selama di perjalanan pun kita mungkin akan sampai pukul 10. Ucap Clara mencoba mengalihkan perhatian Gary. Namun, Gary bukan pria yang akan mudah menyerah. Sekali dia memberanikan diri mengungkapkan perasaannya, maka dia takkan membiarkan Clara menghindarinya tanpa kepastian. Jawab dulu. Clara, apa kamu hanya menyukaiku sebatas teman? Atau justru sama seperti diriku? Ucap Gary. Maaf, aku tak bisa menjawabnya. Ucap Clara. Kenapa? Apa kamu punya kekasih? Tanya Gary. Tidak, aku tidak punya kekasih. Hanya saja, aku tak kepikiran untuk menjalin suatu hubungan dengan pria. Ucap Clara. Gary mengerutkan dahinya. Apa kamu pecinta sesama jenis? Tanya Gary. Clara membulatkan matanya. Maaf, tapi apa kamu tak menyukai pria? Dan menyukai wanita? Tanya Gary. Clara terkekeh. Lucu sekali pertanyaan Gary. Yang benar saja. Dirinya normal dan tertarik pada pria. Apa aku terlihat seperti itu? Tanya Clara. Entahlah. Aku harap tidak. Ucap Gary. Clara semakin terkekeh. Tentu saja aku wanita normal. Aku tertarik pada pria. Hanya saja, aku tak ingin terikat hubungan dengan siapapun. Belum ingin. Ucap Clara tersenyum. Gary tersenyum. Dia merasa lega mendengar jawaban Clara.
Meski Clara tak membalas perasaannya. Tetapi setidaknya Clara menyukai pria dan Gary berpikir mungkin suatu hari nanti perasaan Clara dapat berubah padanya. Jadi, kamu menolakku? Tanya Gary. Maaf, Ger, untuk saat ini. Aku hanya ingin berteman. Tak lebih, kita tak pernah tahu ke depannya akan seperti apa. Biarkan saja waktu yang menjawab semuanya. Ucap Clara. Gary tersenyum dan mengangguk. Dia menyesap kopinya dan pandangannya tak lepas dari Clara. Asteris 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 asteris. Waktu berlalu dan mereka pergi menuju toko perhiasan. Di sana, Clara mencoba menanyakan desain terbaru dari toko tersebut. Ada beberapa desain. Dan pandangan Clara tertarik pada sebuah kalung berlian berliontinkan berlian bentuk ters. Liontin bermatakan berlian colorless itu tak terlalu besar. Tetapi tak terlalu kecil. Dia mengambil kalung itu dan mencobanya. Gary hanya melihat Clara yang tengah mencoba kalung tersebut. Setelah itu, Clara kembali menyimpannya di tempatnya. Clara mengambil satu set perhiasan bermatakan berlian, di mana di sana terdapat sebuah kalung, sepasang giwang, sebuah gelang dan sebuah cincin. Itu cocok untuk seusia maminya Gary. Pikirnya, yang ini bagus. Ucap Clara menunjukkannya pada Gary. Gary mengangguk. Dia mengikuti pilihan Clara dan membayar satu set perhiasan itu. Ger, aku akan ke toilet dulu, tunggu aku. Ucap Clara. Gary mengangguk. Gary memberikan debit card-nya dan meminta penjaga toko itu juga mengemas perhiasan yang Clara coba tadi. Dia membelikannya untuk Clara. Dia melihat Clara mencoba kalung itu, yang artinya Clara menyukai kalung tersebut. Karena itu, Gary membelikannya. Asteris 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 waktu sudah menunjukkan jam makan siang. Gary dan Clara memilih makan siang terlebih dahulu. Kebetulan toko perhiasan itu adalah toko perhiasan dengan brand ternama. Clara pun biasa membeli perhiasan di sana. Dan toko perhiasan itu berada di dalam sebuah mall. Karena itu, mereka tak perlu mencari sebuah restoran untuk makan siang. Mereka sampai di salah satu restoran dan makan siang bersama. Clara, apa kamu mau datang nanti malam? Tanya Gary. Datang kemana? Tanya Gary. Ke makan malam bersama mamiku. Anggap saja, ini undangan. Makan malam untukmu sebagai ucapan terima kasihku karena kamu mau menemaniku. Ucap Gary. Clara terdiam sejenak. Dia berpikir tentang Bram. Dia yakin, Bram takkan pulang ke apartemennya. Apa aku takkan mengganggu acara makan malam kalian nantinya? Tanya Clara. Tentu tidak, seperti katamu. Kita tak pernah tahu ke depannya akan seperti apa. Siapa tahu kita berjodoh. Hingga kamu tak perlu lagi mengenal mamiku jika sudah berkenalan lebih awal. Ucap Gary terkekeh. Clara ikut terkekeh. Ya, manusia memang takkan pernah apa yang akan terjadi dalam hidupnya di masa depan. Baiklah, tapi jemput aku akan merasa canggung jika datang sendirian. Ucap Clara. Tentu saja. Mana mungkin aku membiarkanmu datang sendirian. Ucap Gary. Clara tersenyum. Dia menatap Gary. Gary pria yang tampan, mapan, meski tak semapan Bram. Gary begitu manis memperlakukan wanita. Tak seperti Bram. Bram bertolak belakang sekali dengan Gary. Dia benar-benar menyebalkan. Batin Clara. Selesai makan siang, Gary mengantar Clara menuju apartemennya. Setelah itu dia pergi dari apartemen itu. Pukul 6 sore nanti, dia akan menjemput Clara untuk makan malam bersama sang mami. Clara memasuki kamarnya. Dia pergi menuju ruang wardrobe dan memilih gaun untuk makan malam nanti. Pilihan Clara jatuh pada gaun hitam panjang dengan bagian bahunya terlihat tetapi tak terlalu seksi. Dia masih memikirkan etika di depan orang tua. Itu adalah makan malam formal, di mana makan malam itu diadakan untuk merayakan ulang tahun maminya Gary. Karena itu, memakai gaun seksi bukanlah hal yang tepat. Asteris 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 waktu berlalu. Masih ada beberapa menit lagi hingga pukul 6 sore. Gary belum sampai di apartemen Clara. Dan Clara masih terus saja melihat penampilannya. Dia tak ingin ada yang kurang dari penampilannya. Dia bahkan berkali-kali melihat riasannya. Takutnya ada yang berantakan di wajahnya. Ting tong.
Jantung Clara berdegup kencang kala mendengar suara bel apartemen. Dia bergegas memakai heelsnya dan membuka pintu. Gary terkekeh melihat Clara yang masih tampak berusaha mengaitkan tali heelsnya. Pelan-pelan saja, ucap Gary. Clara tersenyum malu. Clara akan menunduk tetapi Gary bergegas berlutut dan membantu mengaitkan tali heels Clara. Sudah selesai. Ucap Gary tersenyum ketika selesai mengaitkan tali heels Clara. Gary mendongakkan kepalanya dan melihat Clara. Clara pun tersenyum. Terima kasih. Ucap Clara. Gary mengangguk. Dia menyodorkan tangannya menawarkan untuk menggandeng Clara. Clara tersenyum dan mengaitkan tangannya di gandengan Gary. Mereka melangkah menuju lift. Gary menekan lantai ground dan setelah menunggu beberapa saat, pintu lift itu terbuka. Dek. Clara terdiam. Mendadak kakinya melemas melihat sosok yang keluar dari lift tersebut. Orang itu melihatnya sekilas. Kemudian pergi menjauh. Gary sedikit merasa heran melihat orang yang baru saja keluar dari lift tersebut. Are you okay? Tanya Gary membuyarkan lamunan Clara. Gary semakin heran ketika melihat Clara justru terdiam meski pintu lift sudah terbuka. Clara mengangguk ragu. Dia pun mengikuti Gary memasuki lift. Setelah itu mobil mereka pergi menuju tempat acara makan malam. 25. Clara wanita simpanan. Di perjalanan menuju restoran, Gary memberikan sebuah paper bag. Paper bag itu bertuliskan toko perhiasan dengan brand yang sama yang tadi siang Clara dan Gary datangi. Clara mengambil paper bag itu dan benar saja di dalamnya terdapat kotak perhiasan berwarna merah bludru. Clara membuka kotak itu. Apa ini? Tanya Clara terkejut saat melihat kalung yang dia coba tadi siang. Hadiah kecil, pakai. Ya, ucap Gary tersenyum. Tapi untuk apa? Aku tak ulang tahun. Ucap Clara. Apa memberikan hadiah harus selalu ada alasan? Itu untukmu. Aku memberikannya karena aku pikir kamu menyukainya. Ucap Gary. Clara tersenyum. Dia tak meminta kalung itu tetapi Gary berinisiatif memberikannya. Benar-benar jauh berbeda dengan Bram. Clara pun memakai kalung itu. Beruntungnya malam itu dia tak memakai kalung, sehingga kalung itu melengkapi penampilannya. Asteris asteris asteris. Clara dan Gary sampai di sebuah restoran. Clara sedikit tegang saat akan masuk ke dalam restoran. Tak ada hubungan apapun antara dirinya dan Gary. Melainkan tak lebih hanya sebatas teman. Namun, Clara merasa gugup, entah karena apa. Perasaannya benar-benar merasa tak nyaman. Ya, Clara melihat Gary yang menyodorkan tangannya. Clara mengerti dan langsung meletakkan tangannya di atas telapak tangan Gary. Mereka masuk sambil bergandengan. Mam. Gary memanggil sang mami yang sudah duduk di restoran. Clara dapat melihat maminya Gary terlihat seperti ibu-ibu sosialita. Gaya rambut, perhiasan, dan semua yang dipakainya Clara tahu barang branded semua. Ya, tentu saja, Gary saja seorang pengusaha dan terlahir dari keluarga kaya raya. Siapa dia? Tanya sang mami saat melihat Clara. Clara tersenyum dan menyodorkan tangannya. Saya Clara. Tante, temannya Gary. Ucap Clara tersenyum sopan. Mami Gary menyambut tangan Clara. Dia melihat dengan seksama wajah Clara. Kenapa mirip sekali dengan seseorang yang sepertinya terlihat familiar. Mami Gary merasa wajah Clara tak asing di matanya. Tunggu. Apa kamu seorang fashion designer itu? Rasanya saya pernah melihatmu di salah satu fashion show di Jakarta. Tapi kapan itu? Entahlah saya lupa. Ucap Mami Gary. Clara tersenyum. Iya. Saya Clara Wibisono. Tante. Ucap Clara. Clara tak menyadari ada Mami Gary yang juga entah saat fashion show di waktu kapan. Karena banyaknya acara fashion show yang sudah dia ikuti. Dan tak semua tamu undangan yang hadir dia perhatikan. Wah, kapan-kapan buatkan tante gaun. Ya, ucap Mami Gary. Antusias, Gary dan Clara terkekeh. Sini. Duduk dekat tante, terima kasih sudah menyempatkan untuk datang. Ucap Mami Gary menarik Clara ke dekatnya. Clara duduk di samping Mami Gary. Saya yang berterima kasih pada Gary. Karena mau mengundang saya ke acara ulang tahun tante. Ucap Clara. Saya yang tak menyangka. Ternyata kamu adalah kekasih Gary. Ucap Mami Gary tersenyum. Lagi-lagi Clara dan Gary saling tatap. Gary pun tersenyum tipis. Teman.
Mi, bukan kekasih, ucap Gary. Biasanya, dari teman menjadi kekasih, ucap Mami Gary. Terlihat Mami Gary menyukai Clara. Dia menyambut Clara dengan hangat. Semua itu membuat rasa gugup Clara sedikit berkurang. Gary memberikan paperback yang berisikan kado perhiasan untuk sang mami. Dilihat. Mi, itu pilihan Clara, ucap Gary. Sang mami membuka kotak itu. Dia tersenyum melihat Clara. Bagus. Mami suka. Terima kasih. Ya, dan lagi. Kamu tepat mengajak Clara untuk memilihkan perhiasan ini. Dia tahu seni. Namanya juga desainer. Dia pasti mengerti tentang keindahan desain. Ucap Mami. Gary, syukurlah jika Tante suka. Tapi maaf saya tak membawa kado apapun. Ucap Clara. Tak apa. Santai saja. Ucap Mami Gary. Clara tersenyum. Mereka memulai acara makan malam. Selesai acara makan malam. Gary mengantar Clara pulang menuju apartemen. Sedangkan Mami Gary pulang dengan supir. Saat akan keluar dari mobil, Gary menahan tangan Clara. Gary menatap Clara dengan seksama. Kap. Clara terkejut saat Gary mendaratkan ciuman di pipinya. Pipi Clara memanas mendapat ciuman itu. Terima kasih untuk malam ini. Aku bahagia. Selamat istirahat. Ucap Gary tersenyum. Clara mengangguk di tengah keterkejutannya. Dia turun dari mobil dan mobil Gary pun pergi meninggalkan apartemen. Clara pergi menuju unit apartemennya. Lampu apartemen tampak redup. Di mana Bram? Batin Clara. Sore tadi, Bram dan Clara bertemu di lift. Ya, orang yang Clara lihat adalah Bram saat sore tadi di mana dia akan masuk ke lift bersama Gary. Clara hanya berharap Bram tak memarahinya karena melihatnya bersama Gary. Namun, sebelumnya apartemen itu tampak redup. Mungkinkah Bram tak ada di apartemen? Pikir Clara. Clara menyalakan lampu. Lampu itu tersambung menuju semua sudut ruangan. Hanya satu klik, maka penerangan di apartemen itu menyala. Clara akan melangkah menuju dapur. Tetapi dia melihat seseorang tengah duduk di minibar. Clara melihat Bram duduk di sana. Di sana juga ada sebotol minuman yang menemani Bram beserta satu gelas whisky yang terdapat di atas meja. Bram. Clara mendekati Bram. Bram masih tampak diam. Membuat perasaan Clara semakin tak karuan. Clara mengambil segelas air minum dan duduk bersama Bram. Apa dia kekasihmu? Tanya Bram. Bukan, dia temanku. Ucap Clara cepat. Berharap Bram tak salah paham. Benarkah? Ucap Bram. Ya, Gary hanya mengundangku ke acara makan malam di ulang tahun maminya. Aku hanya menghargai undangannya. Ucap Clara menjelaskan. Bram menyeringai seram, membuat Clara merasa semakin gelisah. Aku akan membersihkan tubuhku dulu. Ucap Clara dan beranjak dari duduknya. Prang. Clara membulatkan matanya. Dia menghentikan langkahnya ketika tiba-tiba saja Bram melemparkan gelas yang ada di tangannya. Gelas itu hancur berkeping-keping di atas lantai. Bram bangun dari duduknya. Menatap Clara dengan tatapan merah padam. Plak. Satu tamparan mendarat di pipi Clara. Membuat tubuh Clara terhuyung dan kepala Clara sampai terbentur ke atas meja bar. Clara memegang pipinya dan menatap Bram takut. Ah. Bram. Lepaskan aku. Clara memekik ketika Bram menarik rambutnya dengan kuat. Mengakibatkan kepala Clara terdongak ke atas. Bram mencengkram kuat pipi Clara. Membuat rasa sakit akibat tamparan tadi semakin terasa. Wanita murahan. Sudah berapa kali aku katakan, jangan dekat dengan pria manapun. Apa kamu tak mengerti? Harus dengan cara apa aku mengingatkanmu? Hah, kamu benar-benar tak mau mendengarkanku. Geram Bram. Bram mendorong kuat tubuh Clara hingga tersungkur ke lantai. Bram benar-benar bagai singa yang anaknya diganggu kawanan serigala. Sehingga dia tak terima diusik maka dan langsung menerkam mangsanya. Clara sudah membuatnya marah besar dan dia tak dapat lagi mengendalikan amarahnya. Bram berlutut mendekati Clara. Plak. Satu tamparan mendarat kembali di pipi yang sebelumnya terkena tamparan. Bram kembali mencengkram kuat pipi Clara dan menatap Clara dengan tajam. Clara meringis kesakitan. Dengarkan ini, Clara. Sekali lagi aku melihatmu dengan pria itu. Atau bahkan dengan pria manapun. Maka tak hanya yang terjadi saat ini padamu. Tapi,
Aku juga akan membunuh orang tuamu dan seluruh keluargamu. Jangan anggap remeh kata-kataku. Karena sekali lagi kamu membuat masalah denganku, maka kamu akan kehilangan segalanya. Tegas Bram. Bram menghempaskan wajah Clara, membuat kepala Clara kali ini membentur lantai. Bram pergi begitu saja meninggalkan Clara yang mendapatkan luka memar di dahinya. Dan luka robek di sudut bibirnya. Bibirnya bahkan sampai mengeluarkan darah, bersambung.